perkalian skalar dari dengan vektor, ya, scalar multiplication, bukan perkalian vektor dengan vektor. Kalau penjumlahan tadi vektor dengan vektor. Sedangkan untuk perkalian kita gunakan hanya perkalian vektor dengan skalar, ya. Nah, perkalian vektor dengan skalar ini akan mengakibatkan panjang dari vektor itu berubah, sedang arahnya tetap. Jadi perkalian vektor dengan skalar tidak merubah arah vektor, tapi hanya merubah panjang. Namun untuk perkalian dengan bilangan negatif, minus, maka akibatnya adalah arahnya berbalik, ya. Jadi dia menjadi opposite. Ini misalnya kita punya vektor v, setengah v, panjangnya menjadi setengah, min 1v, panjangnya sama namun arahnya menjadi minus. Untuk 2v tetap arahnya, hanya dia menjadi 2 kali. Untuk min 3v, dia panjangnya menjadi 3 kali dan arahnya menjadi berbalikan, gitu. Seperti itu untuk perkalian vektor. Ada istilah kolinier dan paralel. Ketika vektor, kita punya dua vektor dengan initial point yang sama dan arah yang sama, hanya berbeda panjang. Misalnya kita punya vektor v, kemudian kita punya vektor lain di mana vektor itu adalah sama dengan v, hanya dia berbeda panjangnya, atau perkalian suatu skalar terhadap v seperti ini, maka vektor v ini disebut kolinier dengan vektor kv ini. Namun ketika vektor kv ini kita copy ke tempat lain, jadi dia berada di tempat yang berbeda, initial point-nya tidak berada di tempat yang sama, namun arahnya sama, hanya berbeda panjang, maka kita tidak bisa sebut lagi kolinier, tapi dia bisa disebut sebagai paralel. V dengan KV adalah paralel, ya. Nah, seperti itu vektor. Kemudian kita mencoba untuk beberapa sifat dari vektor, penjumlahan vektor, penjumlahan dari 3 vektor. Ini kemarin sudah kita bahas sedikit dari vektor space, bahwa ruang vektor itu punya syarat dia asosiatif terhadap penjumlahan. Nah, inilah asosiatif terhadap penjumlahan. Kita bisa lihat bahwa ada 3 vektor kita jumlahkan, maka ketika kita menjumlahkan 2 duluan, yang ini misalnya V dan W duluan, maksudnya di dalam kurung adalah dia dioperasikan lebih dulu, dan di ruas sini bahwa U kita jumlahkan dulu dengan V, maka hasilnya adalah sama. Secara ilustrasi bisa Anda lihat di sini prosesnya, begitu, dan hasilnya adalah sama, seperti itu. Vektor di koordinat sistem, maka suatu vektor itu mengacu dari titik asal yaitu 0,0. Misalnya kita punya suatu titik sebenarnya ini, tapi ketika seperti tadi disebut di awal, ketika dia acu sebagai vektor, maka dia akan seperti ini, dari 0,0 ke titik V1, V2. Kalau di 3 dimensi gambarnya seperti ini, gitu. Nah, seperti ini, ya. Maka untuk 2 dimensi punya 2 elemen, dan untuk 3 dimensi punya 3 elemen. Sedangkan kalau kita lihat vektor 0, itu vektor 0
Maka vektor 0 untuk 2 dimensi adalah 0,0 dan vektor 0 untuk 3 dimensi adalah 0,0,0. Baik, ketika kita sebut 0 dalam suatu vektor, maka kita akan lihat dia berada di berapa dimensi. Ketika dia 2 dimensi, maka sebenarnya dia adalah 0,0 atau punya 2 elemen. Sedang kalau dia 3 dimensi, maka 0,0,0 itu. Seperti ini jadinya, ya kita bisa lihat ini vektor di 3 dimensi. Nah, vektor disebut ekuivalen atau sama, ekuivalen tadi ya, di 3 dimensi jika P1 sama dengan W1, P2 sama dengan W2, P3 sama dengan W3 gitu. Oke, sekarang bagaimana vektor kalau awalnya initial point-nya tidak 0,0? Misalnya contoh vektor yang ini, kita bisa lihat bahwa P1 ke P2 ini ada vektor di mana P1 X1 Y1, P2 X2 Y2. Ya, vektor V berasal dari P1 dan P2. Atau vektor V adalah OP2. O berarti dia adalah vektor yang berasal dari awal, yaitu 0,0. P1 OP2 dikurangi OP1, berarti dia seperti ini. Itu vektor yang kalau dia initial point-nya tidak dari 0,0, maka simbolnya adalah kita bisa gunakan titik awalnya berapa gitu ya, baru kita sebutkan namanya. Seperti itu, seperti ini. Jadi P1, P2 dikasih tanda panah di atasnya. Sebenarnya dia adalah OP2 min OP1. Sehingga simbolnya adalah P1 P2 itu X2 min X1, Y2 min Y1, Y2 min Y1 kalau dia 3 dimensi. Ya. Nah, bagaimana mencari komponen dari vektor ini? Maka kita lakukan operasi ini saja. Maka seperti ini, kita akan menemukan elemen dari P, di mana P diawali di P1 dan diakhiri di P2 gitu. Sekarang kita masuk ke beberapa definisi dari vektor, misalnya ya. Definisi 1, jika kita punya n positive integer, maka tapel terurut sejumlah n adalah urutan n bilangan real, yaitu V1, V2 sampai Vn. Ini disebut n tapel terurut atau ordered n tapel, atau kita bisa sebut sebagai dia n space. Nih, kita sebut sebagai n space. Ya, ini sebagai apa? N space. Kita sebut sebagai n space, dan dinotasikan untuk ruang Euclid dia dengan R pangkat n. Ini yang disebut R pangkat n. Ini juga sebagai koordinat dari suatu titik, ya, generalized point, koordinat dari suatu titik. Nah, n-tuple ini atau ordered n-tuple ini banyak bermanfaat. Seperti kemarin saya jelaskan masalah data, ada beberapa elemen data atau dia karakter, maka istilah matematik apa yang saya sebut sebagai data kemarin adalah order n-tuple. Makanya di sini dijelaskan bahwa dia ada di experimental data, storage and warehousing, di sirkuit elektronik, di grafik image, gambar grafik juga menggunakan n-tuple. Kemudian di ekonomi pun menggunakan n-tuple. Nah, nanti semua ini kita akan sebut sebagai vektor. Dan sebenarnya in the real world atau dalam dunia nyata, maka kita akan berhubungan